Halo. Sibuk-sibuk banget. Ini Pak ini Pak orang Wamen oh, langsung sini. Pak pulang kampus. Iya. Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta segenap jajaran yang kami hormati, Bupati Lombok Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, para kelompok petani se-Kabupaten Lombok Barat, singkatnya hadirin tahun 2022 dimulai. Mengawali acara, marilah kita buka dengan bersama melafazkan kalimat kasih. Putri Lombok Barat membangun satria pembela bangsa, berjuang dan berkorban untuk nusa bangsa. Patuh, patuh, maju dengan semangat yang kuat membaca, bersatu padu membangun negara. Marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Sing-sing kamangan baju dan bersatu, mari kita membangun Lombok Barat bangkit maju dan mandiri, masyarakat madani dengan semangat yang kuat membaca, bersatu padu membangun negara. Marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Membangun negara, marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Hadirin disilakan duduk kembali.
Marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA. Disilakan. Untuk keluarga besar yang beragama Hindu, Om Swastiastu, yang beragama Islami, semoga selalu dalam kasih Tuhan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, saudara kami, sahabat kami, Tuan Guru Bajang Harfiq Husnul Qalbi. Tuan Guru Bajang kan masih banyak, masih muda. Yang saya hormati Pak Bupati Lombok Barat, juga lebih muda. Forkopimda Lombok Barat, saya lihat lengkap hadir, alhamdulillah. Ini kalau Tuan Guru terlambat disebut nanti bahaya, bisa berdoa untuk hujan. Saya hormati Tuan Guru Muhammad Taisir Al-Azhar. Ini Tuan Guru Kondak, di samping pintar ceramah, tingginya juga kurang. Kata beliau karena kan pernah kena stunting, tapi setelah masuk pertanian jadi sehat. Bapak saudara kami, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Bapak Sekda yang saya hormati, karena beliau ini Pak Sekda ini harus sambil kanda beliau. Karena satu terah. Kepala OPD di Kabupaten Lombok Barat, Bapak Asisten 2 yang saya hormati, Koordinator PPP, Kepala UPTD dan kelompok tani perwakilan Lombok Barat yang sempat hadir. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah yang selalu sampai hari ini masih diberi nikmat sehat dan masih diberi nikmat hidup. Mudah-mudahan kita nantinya bertemu dengan Allah sesuai dengan sudah dijanjikan kita oleh Allah SWT. Amin. Memang acara ini saya siapkan dadakan karena memang harus dengan perdebatan. Sebentar lagi harus saya lari bersama Pak Bupati menyambut Wakil Presiden Republik Indonesia di Gerung. Ini harus kejar-kejaran. Ini aja perdebatannya panjang. Tapi alhamdulillah berkat doa Pak Bupati, karena kalau saya berdoa kurang makbul. Kalau Bupati lebih tinggi ilmunya. Jadi lebih tinggi ilmunya, makanya alhamdulillah Lombok Barat hari ini dikunjungi oleh pejabat negara, satu pejabat tinggi negara nomor 2 yang sedang menjadi PLT Presiden, yaitu Profesor Dr. C. Haji Ma'ruf Amin, ayahanda dan buya. Dan salah satu juga pejabat negara, saudara kami, sahabat kami, yaitu Tuan Guru Bajang Harfiq Husnul Qalbi. Beliau datang tidak membawa tangan kosong. Hari ini pun beliau datang menyerahkan bantuan untuk Lombok Barat. Walaupun yang ditaruh di bangku belum 100%, baru 10%. Beliau baru membawa mobil 2, hand traktor 4, obat-obatan dan pasir. Insya Allah para kelompok tani, beliau tadi diminta juga untuk jalan usaha tani, embung, tempat penggilingan padi, lantai jemur. Kenapa saya sampaikan begini, Pak Wamen? Lombok Barat ini penyumbang beras nasional kurang lebih 30 sampai 50 ribu ton setahun. Kalau tidak ada alat yang digunakan, maka kita jadikan bangunan. Karena lahan sawah kita, Pak Wamen, Lombok Barat ini kurang lebih 14.000 hektar. Yang kita tetapkan mohonkan untuk menjadi lahan pertanian itu 8.000 hektar.
walaupun masih berdebat dengan BPN, karena BPN minta 15.000 hektar. Kalau hanya pertanian tidak ada investasi permanen juga susah. Jadi ada investasi, ada pertanian. Untuk itu tempat ini saya laporkan, tadi sudah kita kunjungi sapi peternak. Populasi sapi kita Pak Wamen di Lombok Barat ini 130.000 ekor. Yang kena dengan PMK itu hanya 11.074. Yang sudah sembuh 6.770. Ini artinya bahwa sudah di atas 60% PMK kita sembuh. Nah, untuk menyembuhkan yang lain dibutuhkan obat-obatan. Tapi alhamdulillah hari ini juga Pak Wamen membawa obat-obatan. Dan perlu saya laporkan Pak Bupati, yang punya obat hari ini, kabupaten yang punya obat, ini mantan Kadis Peternakan, yang punya obat itu hanya Kabupaten Lombok Barat. Di dalam persediaannya ada lengkap, belum ditambah hari ini, akan lebih banyak. Jadi di seluruh kabupaten itu yang punya obat Lombok Barat. Dan perlu saya laporkan Pak Wamen atas kepedulian dari Pak Bupati kami mengucurkan dana dari BTT itu kurang lebih 500 juta. Itu pun belum kami pakai karena masih obat serong-serong. Nah, itu akan terpakai menjadi cadangan nanti ketika perkembangan PMK melonjak, baru kami akan gunakan nomor itu. Tapi kalau masih diberi bantuan oleh pusat yang sekarang ini yang datang adalah sahabat kami, insya Allah beliau juga akan memenuhi kebutuhan Lombok Barat. Insya Allah. Ya sahabatnya Kadis Peternakan. Dengan beliau ini bersahabat dengan Bupati. Saya juga bersahabat. Nah, insya Allah minggu depan diundang beliau untuk menghadap, membawa usulan yang diminta. Tenang ini kelompok tani. Yang penting Bapak berdoa untuk Pak Wamen. Amin. Insya Allah kita akan dibantu. Ini untuk kita minta sama-sama. Pertanian provinsi juga mengikut. Tidak apa-apa. Cukup dana provinsi aja. Jadi itu aja laporan kami Pak Wamen. Mudah-mudahan Bapak datang ke Lombok Barat ini sehat, dengan dalam sehat dan kembali sehat. Allah selalu ridho dan panjang umurnya dan tidak hanya menjadi wamen. Semoga Allah segera turunkan ijabahnya untuk yang lebih tinggi. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang lebih, dan nanti dengan hormat saya siapkan juga ini dan tamu dahar, tapi tidak bisa kami dahar siap karena harus hari di grup jam 1 kurang 10 menit harus berangkat semua. Kalau nanti kan provinsi yang ini, jadi kami sana tidak memenuhi ke bandara Pak, karena kita sama-sama punya abah, kita harus kita jaga juga. Abah kita jaga supaya enggak ini. Jadi Pak Pengurus Desir di pondok pesantren boleh kita pertanian. Nanti kita usulkan beliau menjadi pondok pesantren milenial. Karena beli cita-cita yang milenial. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang lebih mohon maaf. Kalau ada yang kurang juga mohon maaf. Jadi gaya saya seperti ini Pak Kapolres. Gaya saya tetap kayak gini. Dalam keadaan apa? Kalau ada yang lebih saya sampaikan. Itu semata-mata titipan, mungkin ada setan yang lewat di jalan saya. Tetapi kalau ada yang benar yang saya sampaikan, itu semata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena saya ini bukan kiai, Pak Wamen, saya ini masih hampir kiai. Gelar saya itu gelar saya itu haka, hampir kiai. Kalau di belakangnya tapi sudah berhenti Pak Wamen. Gelar yang lain sudah digunakan. Dulu saya pakai MD, dulu Kajari, yang mewakili. MD itu Master of Demonstrasi. Sekarang itu tidak gunakan demo-demo lagi, tapi kalau ada yang minta bantuan untuk biaya demo juga kita bantu. Atas perhatiannya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ini tercatat sebagai amal ibadah kita. Allah ridho semua kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Om.
dan semoga dalam Islam kasih Tuhan. Kali mohon maaf saya gunakan salam NU karena Pak Wamen adalah orang NU. Bismillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, selamat datang. Dan saya hormati Pak Kadis Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan anggota Forkopimda, Pak Sekda, para asisten, para kepala balai, Kadis Pertanian, Al-Mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, kelompok tani yang saya banggakan. Pertama, terima kasih Pak Wamen, dan saya tidak panjang menyampaikan sambutan karena tadi Pak Kadis Pertanian sudah membuat kita tertawa. Jadi Kadis Pertanian ini izin Pak Wamen, jangankan kita, Tuhan pun kadang-kadang dipaksa gitu. Jadi begitu dia sambutan juga Pak Wamen bisiki saya, Pak Sekda, kok Pak Bupati bisa tahan tiap hari Kadis Pertanian Lombok Barat seperti ini? Cuma satu Pak. Tahu saya ada duanya. Ada yang udah sekek lu ini. Sebenarnya Kadis Pertanian ini adalah gaya. Memang gayanya seperti itu, nggak bisa diubah. Tetapi insya Allah hatinya itu luar biasa baik. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa menjadi prioritas Pak Wamen, karena memang sangat dibutuhkan oleh para petani, para kelompok tani. Ringkas Pak Wamen, jadi kami di Lombok Barat ini menyampaikan ke Bapak, setelah Covid satu-satunya yang mengalami pertumbuhan itu pertanian. Selain pertanian semuanya minus. Cuma karena kontribusi pertanian terhadap PDB hanya sekitar 13%, walaupun tumbuhnya tinggi, itu tidak bisa mengangkat. Kami secara makro tetap kemudian menjadi minus. Nah, ini membuat kami kemudian kesadaran kami tumbuh Pak Wamen, sehingga insya Allah pertanian menjadi salah satu prioritas kita di Kabupaten Lombok Barat ini. Termasuk yang kami garap itu adalah masalah ekspor. Jadi kami juga alhamdulillah sering dibantu oleh Pak Kepala Balai yang gagah ini. Ya, kami juga lagi concern Pak terhadap panili, terhadap produk-produk ekspor yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini nanti mendapatkan support dari Kementerian Pertanian, dari provinsi, sehingga kemudian apa yang kita harapkan untuk kesejahteraan para petani kita bisa meningkat. Kami doakan juga mudah-mudahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bisa terus lancar dalam menjalankan tugasnya, dan secara masif, ya secara lebih baik bisa mengangkat ya industri petani di Indonesia ini, termasuk di Lombok Barat. Selain itu Pak Wamen, kami kebutuhan pokok, tapi ini lewat ketahanan pangan, bukan lewat Kadis Pertanian, supaya PNS itu ngambil di sana. Jadi kayak beras itu PNS beli di koperasi PNS, wajib hukumnya Pak Wamen, sehingga kemudian gabah beras para petani kita juga bisa terserap. Demikian pula hasil olahan dari pertanian, kami membuat semacam surat edaran, semacam perintah kepada semua OPD, hasil-hasil produk olahan pertanian itu harus dipakai sebagai bagian dari konsumsi wajib di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Itu yang kami lakukan, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa lebih mempercepat ya kesejahteraan para petani kita. Saya kira itu. Berikutnya mohon saran, mohon petunjuk, mudah-mudahan petani kami semakin semangat lagi dan bisa lebih meningkatkan produktivitasnya lagi. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lu untuk Lombok Barat. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita harus tetap mengucapkan hamdalah walaupun kita tahu beberapa tahun ke belakang adalah tahun amul husni, tahun penuh duka, tahun penuh kesedihan karena begitu banyak sekali kerabat kita, keluarga besar kita, guru-guru kita baik muslim maupun non muslim yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia. Namun sesuai janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja untuk kita yang ditinggalkan, mari kita lanjutkan hidup kita dengan cara yang baik, bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang banyak. Saya senang sekali Bapak Ibu untuk menyingkat waktu karena abah kita, wakil presiden kita yang beberapa hari ini ditugaskan oleh presiden sebagai PLT beliau karena Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja internasionalnya dan beliau sampaikan kepada saya sebelum berangkat menitipkan pesan agar penanganan PMK ini bisa maksimal. Saya sampaikan Bapak Presiden dan sudah saya laporkan juga tadi beberapa kegiatan kami di Lombok Barat Pak sudah saya WA ke beliau, mudah-mudahan sudah bisa dikonfirmasi oleh beliau di sana. Jadi harapan kita Pak tentu bagaimana kita mengedukasi masyarakat karena pemerintah pusat dalam hal ini jangan sampai adanya masyarakat yang berseuzon pada pemerintah. Begitupun sebaliknya harus bersinergi dan berhusnuzon. Nah kita di sini sebagai pelayan masyarakat tentunya dari tingkat pusat sampai daerah juga memang harus bisa membuka diri. Ini harapan Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Untuk lebih ringan, lebih katakan lebih terbuka. Ini saya sampaikan di setiap kunjungan kerja kita. Walaupun tadi Pak Bupati sampaikan bahwa penanganan sudah cukup maksimal. Alhamdulillah dari total 100% ya Pak Bu yang terjangkit untuk sapi ini PMK sudah tertangani 60-70% kesembuhannya. Nah ini menggembirakan sekali. Ini bisa kita sampaikan, bisa kita plagiat, bisa kita jadikan contoh untuk daerah-daerah lain. Mudah-mudahan itu sebuah prestasi walaupun tadi saya dengar masih minus ya Pak Bu, tapi ini secara keseluruhan artinya program-program segera diakselerasi karena penyerapan anggaran di kementerian pun juga tanpa adanya usulan program yang memang signifikan sesuai persyaratan udah mulai di procurement apalagi Pak ini di katalog dan sebagainya ini harus cepat karena Presiden dan Wakil Presiden ini secara simultan di rapat kabinet, kami member of kabinet ini benar-benar ditekan agar segera penyerapannya tapi juga tepat sasaran. Jadi kalau berupa bantuan Alsintan terus yang kami bawa ini segala macam ini Pak Bu, ini hanya sebatas menstimulasi akselerasi awal ini Pak Kadis Prof. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Kadis lebih Pak Kadis Lombok Barat bahwa tadi obat-obatan dan vaksin itu bukan karena lambat turun ke provinsi dan sebagainya, bukan, tapi karena beliau lebih cerewet. Ini jadi setiap saat ganggu saya dia, bolak-balik datang ke Jakarta telepon, tapi penting ini rupanya, walaupun kadang-kadang kesal juga diganggu hampir setiap saat. Tapi ini salah saya juga karena saya selalu sampaikan ke kawan-kawan di daerah, pintu ruangan saya terbuka 24 jam di gedung A Kementerian Pertanian. Nah ini akibatnya. Jadi beliau ini cepat sekali, responsif dalam mengakselerasi. Jadi berita dari pusat bagaimana langsung sampai ke beliau. Nah ini saya berharap kawan-kawan di daerah tolong dikawal Pak Muspida, ini penting sekali juga soal landasan hukumnya, juklak, juknisnya Pak Bu, agar sesuai harapan dan sesuai aturan yang ada. Nah untuk kelompok tani, pesan saya seperti tadi di awal, di lokasi juga, silahkan. Ini semua saya berombongan ini, ada staf khusus, ada TA saya juga dari dinas provinsi, ada karantina, macam-macam. Nah ini silahkan bertukar nomor telepon, udah langsung kira-kira. Nggak usah terlalu sungkan-sungkan karena nanti akan menimbulkan masalah ini kalau komunikasinya nggak berjalan baik.
Nah ini yang selalu dipesankan Pak Presiden, karena ini adalah tahun-tahun politik tentunya banyak sekali juga berita-berita yang simpang siur yang sampai ke masyarakat, dikonfirmasi tentu ke pihak yang memang berwenang, yang memang bisa memberikan kabar berita yang valid. Nah ini saya harapkan. Jadi sekali lagi, karena ini singkat, alhamdulillah di tanah NTB ini, Lombok Barat, nantinya akan hadir Pak Wapres kita, mudah-mudahan penuh berkah ini. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi beliau dengan Presiden, saya sampaikan lagi, sangat kompak, benar-benar valid, saling menunjang. Jadi tidak ada apalagi kalau difikirkan bahwa kabinet sudah berpikir kedua empat dan enggak, semua masih bekerja dengan baik. Karena ini harapan Presiden. Dan kita semua berkomitmen, memang itulah tugas kami, dan juga tentu kepada aparat yang hadir, aparat daerah, saya berharap sekali agar bisa menjaga situasi tetap kondusif. Kalau soal prestasi pertanian, seperti yang sudah kita semua tahu, penyumbang APBN 2020 16,24%, 2021 meningkat lagi. Tapi saya sampaikan ini ke kawan-kawan, kami punya 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 irjen, semua 11 eselon 1. Satker kami 500 lebih, UPT kami banyak, dinas-dinas pertanian yang tentu berkorelasi dengan pemerintah pusat juga banyak. Ini sayang kalau nggak dimanfaatkan. Untuk internasionalnya pun demikian. Ini azan, kita berhenti sebentar ya. Satker 500 lebih, bahkan internasionalnya Bapak-bapak Ibu-ibu, kita punya atasé pertanian eselon 3. Ini sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Juga dengan kondisi bahwa 2019 kabinet terbentuk, 2020 Januari Februari, terus awal Maret sudah Covid. Nah, saya sampaikan ini ke kawan-kawan eselon 1 di Kementerian Pertanian. Ini tidak semata-mata prestasi pemerintah, karena tentu ruang lingkup pertanian, terus distribusi dan lain-lain terganggu. Artinya apa? Artinya masyarakat sangat responsif. Masyarakat sebenarnya yang berprestasi. Pentok cari jalan, kepentok cari jalan lagi, cari rezeki terus. Nah ini yang saya sampaikan Pak Presiden, Pak, kalau nggak maksimal, Bapak memaksimalkan semua kegiatan, nggak Bapak kunjungi, Bapak ikut mensupport gitu. Nah, alhamdulillah Presiden, aku ambil contoh ini Pak Bub, di NTT beliau hanya kurang 5 kabupaten yang dia kunjungi dari total 1 provinsi, tempat Pak Victor Leskodat tuh kemarin. Saya dengan Pak Presiden di Waingapu kemarin soal tanam sorghum. Jadi ini penting sekali, tentunya komunikasi, saya berharap sekali kawan-kawan, tentunya unsur Pemda, pemerintah ini bisa memberikan masukan yang benar ke masyarakat, dan masyarakatnya juga tentunya harus juga benar. Banyak sekali program-program yang saya lihat disampaikan, diturunkan ke masyarakat, tapi nggak manfaat, masyarakat nggak mengerti memanfaatkannya. Contoh KUR, walaupun di tahun 2021 ini 85 triliun lebih KUR nasional. Mungkin kalau NTB ini lebih banyak ke jagung, Pak. Ya, Bang Jol, Pak Gubernur cukup responsif juga. Saya berkomunikasi sangat intens juga. Terus di tahun 2020 55,6 triliun KUR. Jadi jangan cuma berharap bantuan menunggu, tapi lebih baik proaktif. Nah ini udah ada contohnya. Beliau ini Pak Bupati dan Pak Kadis ini sangat responsif. Alhamdulillah banyak juga bantuan, walaupun tidak semuanya tentu berpuas dengan hasil beliau ini, tapi minimal semua bisa berjalan. Artinya kalau memang ada masalah ya kita atasi.
bukan saling menyalahkan, apalagi sekarang ini memang wabah, ya. PMK ini wabah, kita terus didera oleh masalah negara kita, tapi masih berdiri. Nah ini kan luar biasa. Artinya bahwa sektor pertanian, sektor pangan yang diharapkan kita semua, Presiden dan Wakil Presiden berharap ini jadi sandaran pangan dunia. Negara kita ini mudah-mudahan bisa kita support juga. Dan tentu regenerasi petani, saya berdiskusi banyak dengan Pak Bub dan Pak Kadis ini, sering kita berdiskusi bahwa bagaimana ini menimbulkan keinginan menjadi petani, peternak, pekebun ini bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Nah ini kan penting, ya. Jadi tidak berhenti kalau istilah saya di petani kolonial. Nah alhamdulillah 2020 itu 72% kolonial, 28% milenial, 2021 meningkat tajam. Artinya mungkin mudah-mudahan bukan karena memang mereka hopeless begitu, di profesi lain mereka terhambat pindah ke pertanian, sektor pertanian, mudah-mudahan bukan itu, tapi adanya kesadaran mereka bahwa negara kita ini negara agraris, negara pangan. Nah, jadi silahkan, ini penting sekali, banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan tentunya. Nah, kalau tanpa masukan yang jelas juga, saya selalu mengibaratkan ke kawan-kawan kami di Kementerian Pertanian, output itu tergantung input. Jadi kalau inputnya udah salah, outputnya pasti berantakan. Nah ini persoalannya. Nah tentu di kunjungan singkat ini mudah-mudahan membawa barokah ya Pak Bu, kawan-kawan semua, insya Allah mudah-mudahan bukan cuma sekedar wacana, tapi saya tekankan karena Presiden juga jadi anak buah beliau ini minta ampun deh, kasarnya begitulah. Karena memang artinya benar-benar beliau ini disiplin sekali ya. Nggak ada cerita bahwa pembantunya nggak kerja. Jangan salah paham. Berat sekali tugas yang diemban para pembantu beliau yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kami semua menganggap ini adalah tabungan akhirat Pak, Bapak Ibu. Barokah ini semua aktualisasi, bukan kita mencari keuntungan, apalagi para pejabat-pejabat ini berpikir bisa kaya dari pengabdian ini, lupakan. Kita semua pengabdian di sini. Insyaallah mudah-mudahan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan pertama berupa paket obat-obatan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Kabupaten Lombok Barat dengan rincian berupa obat-obatan, vaksin, vitamin, dan desinfektan untuk penanganan PMK di Kabupaten Lombok Barat. Baik, bantuan yang kedua berupa 1 unit traktor roda 4 dan 2 unit traktor roda 2. Dan yang terakhir yaitu berupa mesin combine harvester besar untuk pemerintah Kabupaten Lombok Barat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian acara silaturahim Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan kelompok tani di Kabupaten Lombok Barat. Marilah.
Oke, mungkin itu saja dari channelnya Lombok Tour ya. Sekian dan terima kasih ya. Tadi kita melihat dialog Wakil Menteri Pertanian dan Bupati Lombok Barat dan kelompok tani ya. Ya, kita melihat tadi memberikan sumbangan dan arahan-arahan ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Om Swastiastu.